Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat, para guru, para kiai, para asatidz, wabil khusus yang hadir makin Kiai Husin, Kiai Hadman, dan para kiai asatidz lainnya yang kami hormati. Penceramah kita pada hari ini yang sampai detik ini belum juga sampai di lokasi, mudah-mudahan beliau dalam perjalanan dan tidak ada kendala apapun sehingga sampai di tempat dalam keadaan dan tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah Ustaz Abdul Aziz dari Taum. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Al-Manar Menarang, segenap kepala lembaga, segenap dewan guru, serta segenap wali murid, serta seluruh siswa MTS, MA, MI yang wisuda maupun juga yang hadir pada hari ini, siswa aktif, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, di hari yang ketiga, kita bisa menjalankan atau mengadakan tasyakuran kelulusan siswa-siswi kita yang sudah berada di kelas akhir di setiap lembaga. Yang ini kalau dulu ada namanya wisuda, sehingga harus naik siswa wisudawan menggunakan toga. Tapi kemudian ada aturan baru dari pemerintah mulai tahun kemarin bahwa tidak ada lagi yang namanya wisuda, karena wisuda itu khusus untuk mereka yang berada di jenjang perguruan tinggi. Jadi kalau saya wisuda S1, S2 baru wisuda. Dulu ketika MGMTS nggak ada wisuda itu, ya. Artinya wisuda nggak pakai toga, hanya sekedar seperti ini. Tapi alhamdulillah, ya, kita tetap bisa menjalankan meskipun namanya bukan wisuda, tetap kita bisa adakan, kita ganti dengan namanya tasyakuran. Ya, bahkan haflah akhir sana pun katanya tidak boleh, sehingga kita bentuk, kita kemas dalam format tasyakuran. Ya, kita mensyukuri kelulusan anak-anak kita, siswa KB, TK, MI, MTS, dan MA yang berada di kelas akhir. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menunggu penceramah, ya, jadi saya sedikit melaporkan kondisi Yayasan Al-Manar Menarang. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami yang saat ini sudah lulus, ya, baik di tingkat KB, TK, MTS, MI, MTS, MA, kelas 6, kelas 9, kelas 12, ya. Yang tadi Bapak Kepala Desa menyampaikan bahwa ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini hanya akhir dalam sebuah estafet yang nanti kita akan lanjutkan lagi. Ibarat orang kalau berjalan, kalau sudah capek berhenti, ya, berhenti dulu untuk narik nafas, yang kemudian nanti akan dilanjutkan lagi ke perjalanan berikutnya. Begitulah terus, kalau sudah capek berhenti, lanjut lagi, berhenti, lanjut lagi. Itulah pendidikan. Jadi mulai kami, ya, kemudian selesai naik lagi TK, selesai naik lagi MI 6 tahun selesai, naik lagi tingkat MTS 3 tahun selesai, dan sekarang naik ke tingkat yang terakhir di yayasan, yaitu di tingkat MA, dan belum ada perguruan tinggi. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa, ya, bisa ada perguruan tinggi juga. Amin ya rabbal alamin, ya. Bapak Ibu yang kami hormati,
Sedikit kami laporkan bahwa di yayasan tahun ini sudah ada beberapa siswa yang berprestasi yang kemarin ikut lomba, diantaranya ada lomba video pendek Madrasah Ramah Anak yang ini diadakan oleh Kemenak Kabupaten dan alhamdulillah mendapatkan juara 3. Kemudian kemarin ada siswa kita yang ikut lomba bahasa Inggris tingkat MTS yang diadakan oleh Alif Education dan alhamdulillah di antara peserta kita ada yang sampai ke peringkat 40 dari 377 siswa. Kemudian kemarin juga ada siswa kita yang ikut lomba desain poster tingkat MA yang diadakan oleh Hima PAI Inhafi. Alhamdulillah siswa kita ada yang juara 1 dan juara 2. Kemudian anak-anak kita yang saat ini kelas 12 yang saat ini sudah lulus, mereka sedang berjuang untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya, yaitu perguruan tinggi. Ada yang perguruan tinggi, mungkin ada juga yang bekerja. Tahun kemarin ada siswa kita yang ikut tes SNBT UTBK, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes. Ini siswa kita alhamdulillah ada 5 orang yang lolos sampai ke perguruan tinggi. Dan tahun ini ada siswa kita yang ikut tes SNBT tahun 2025-26, yang putra ada sekitar 5 orang, yang putri ada sekitar 6 orang, total semuanya 11. Dan sampai hari ini belum ada pengumuman kelulusan. Mohon doa mudah-mudahan anak-anak kita yang ikut tes semuanya lolos ya, dan bisa berkuliah di tempat yang mereka tuju. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tahun ini juga ada siswa kita yang ikut tes SNBP yang diadakan oleh Kemendikbud. Sekarang bukan Kemendikbud namanya, sudah pisah ini, Menteri Kebudayaan. Itu ada 1 orang siswa kita yang lulus, dan juga ada siswa kita yang ikut tes SPAN yang diadakan oleh Kemenak. Alhamdulillah ada juga 1 orang yang lulus. Yang alhamdulillah dari ini semua bahwa siswa-siswi kita lulusan MA ya, mereka tidak hanya sekedar lulus di sini, tapi mereka bisa berjuang melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang perguruan tinggi, dan mereka bisa lolos ikut tes masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia. Yang mudah-mudahan nanti ke depan kita berharap ada siswa-siswi kita yang bisa lolos juga masuk ke perguruan tinggi luar negeri. Amin ya rabbal alamin. Yang ini juga tentu bukan akhir, masih ada siswa-siswi kita yang mungkin masih melanjutkan ke perguruan tinggi lain ya, baik itu yang negeri maupun yang swasta yang tidak melalui tes dan sebagainya. Ya, mari kita baca Fatihah bersama. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ikut tes semuanya lulus. Mereka yang sudah lulus bisa menjalankan kuliah dengan baik. Begitu juga semua siswa yang lulus bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saya ingin memberikan nasihat kepada anak-anak kita yang hari ini sudah lulus di setiap jenjang, terutama yang sudah lulus MA. Kalau yang MTS insya Allah, yang MI lanjut ke MTS, yang MTS lanjut ke MA, yang MA ini sudah berakhir di yayasan dan mereka akan ya mengadu nasibnya masing-masing. Ada yang kuliah di Surabaya, di Malang atau di berbagai daerah,
yang dulu mereka masih duduk satu kelas, tapi setelah ini mereka akan hidup masing-masing. Maka yang pertama kami sampaikan kepada semua siswa kita bahwa lanjutkan pendidikan, ya, lanjutkan pendidikan, jangan sampai berhenti belajar. Karena ya, orang kalau sudah berhenti belajar, maka saat itulah ilmunya akan hilang. Seorang itu akan sukses, seorang itu akan berhasil bukan karena kecerdasannya, bukan karena dia itu anaknya orang yang pintar, bukan dia itu anaknya orang kaya, bukan anaknya orang yang hidup di kota. Tapi orang yang sukses itu adalah orang yang mereka siap untuk selalu belajar dan belajar, tidak pernah berhenti belajar. Kita bisa lihat para pejabat kita mungkin, atau para ilmuwan kita, tidak semua mereka orang-orang kota. Banyak di antara mereka orang desa yang dulunya sekolahnya ala kadarnya, tapi kemudian mereka bisa menjadi orang hebat, ya. Oleh sebab itu kami berharap juga dari siswa-siswi kita, barangkali nanti ada warga Menara juga yang nanti berhasil di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Untuk itu maka kami sebagai orang-orang yang berada di lingkungan pendidikan selalu mendorong kepada siswa kami untuk terus lanjutkan pendidikan, lanjutkan belajar, jangan sampai berhenti hanya gara-gara iri dengan temannya yang punya Honda hebat, Honda bagus, pergi layar ke suatu daerah, pulang-pulang beli NMAX, ya, akhirnya iri, kemudian berhenti sekolah, sudah mendingan kerja saja. Oke, itu yang kemudian menjadikan anak-anak kita akhirnya tidak ada selera lagi untuk belajar. Yang kita inginkan lanjutkan belajar, ya. Kita ingin masyarakat kita, terutama masyarakat Menara, semuanya sarjana, semuanya mereka itu orang-orang yang berprestasi. Bahkan kita berharap dari Menara ini ada yang berprestasi tingkat nasional, paling tidak di dunia politik, ya, di dunia politik atau di dunia apapun, yang penting ada yang berprestasi tingkat nasional. Dan itu tidak akan kita raih kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau melanjutkan pendidikan. Maka lanjutkanlah pendidikan ke jenjang berikutnya sampai ke titik akhir kita tidak bisa lagi melanjutkan, maka tetap kita belajar. Karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari pertama lahir sampai nanti ke liang lahat baru berhenti belajar. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kami sampaikan kepada anak-anak kami, bahwa jaga, tanamkan akhlak yang mulia, yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Desa, ya. Karena bagaimanapun akhlak itu di atas ilmu, akhlak fauqal ilm, ya. Tidak ada gunanya orang berilmu kalau dia tidak punya akhlak. Maka di sini kita tidak hanya mendidik ilmu, tidak hanya menjadikan siswa pintar, tapi kita juga mengajarkan siswa kita menjadi orang yang berakhlak. Zaman sekarang zaman modern, zaman teknologi, yang kemudian kecerdasan itu tidak lagi berada di otak manusia. Kecerdasan itu sudah berada di teknologi. Aplikasi AI itu bisa lebih cerdas daripada otak manusia. Jadi kalau hanya ingin mencari yang cerdas, yang pintar, AI itu lebih cerdas dari kita. Tapi kalau kita ingin mencari yang berakhlak, maka belajar di kelas, belajar di sekolah, belajar di madrasah, itulah tempatnya kita untuk meningkatkan akhlak, memperbaiki akhlak sehingga kita menjadi orang yang berakhlak. Oleh sebab itu, akhlak kepada guru, kepada orang tua, kepada masyarakat itu harus kita tingkatkan sehingga kita menjadi orang yang berakhlak. Orang yang mulia bukan karena kecerdasan, tapi mulia itu karena akhlaknya yang luar biasa. Kemudian juga, ya, siswa-siswi kita yang sudah lulus, mohon setelah lulus nanti jangan pernah lupa dengan masa lalunya di sekolah, ya. Jangan pernah lupa dengan guru-guru yang pernah mengajari kalian dari tingkat KB, TK, MI, MT, SMA, siapapun gurunya, kalau dia pernah mengajari kalian, itulah guru selamanya, ya.
Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku adalah budak hamba siapapun yang mengajariku meskipun hanya satu huruf. Jadi guru itu nggak ada namanya mantan guru, nggak ada mantan guru, nggak ada mantan orang tua. Orang tua selamanya jadi orang tua, guru selamanya menjadi guru meskipun sudah tidak mengajar. Untuk itu nanti kalau sudah sukses, ya ini sekedar pesan. Nanti kalau sudah sukses, barangkali nanti sekolahnya lebih tinggi daripada gurunya, jangan pernah sombong sama guru. Karena keberkahan ilmu itu adalah ada pada menghormati guru. Ilmu yang kalian dapatkan, kalau tidak menghormati guru, maka ilmu tidak akan ada keberkahannya, tidak akan ada manfaatnya. Ya, kalau kalian lebih tinggi pendidikannya dari guru, jangan pernah merasa sombong kepada gurunya. Atau mungkin nanti lebih sukses, lebih kaya, jangan pernah lupa dengan gurunya. Karena kesuksesan itu adalah berkat didikan guru kita mulai dari sekarang. Itu adalah pesan-pesan kita yang kita sekali lagi berharap agar mudah-mudahan siswa-siswi kita, masyarakat kita di Indonesia dan terutama masyarakat kita di Menara, kita semua dijadikan orang-orang yang berilmu, dijadikan orang-orang yang berpendidikan, dijadikan orang-orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang baik-baik itu adalah orang yang paling bermanfaat. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang ke-6